Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di sini ya bersama Gondes Mendes Tarot di General Reading atau Fun Readings. Dimana pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul atau tema, apakah benar dia mencintaimu? Ya. Oke, apa kabar sahabat Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar kebaik kalian selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini mari ya kita mulai fun readingnya. Ya, sekali lagi Mendes selalu tekankan bahwa ini hanyalah bersifat fun reading, jadi kalian harus bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan jadikan pedoman atau patokan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kali ini hanyalah fun reading saja. Bisa resonate, bisa tidak. Oke ya, kita mulai. Silahkan dipilih. Tadi udah Mendes shuffle menjadi 3 bagian, yaitu 3 file. File 1 ada pita hijau, dan file 2 ada pita ungu. File 3 ada pita kuning. Silahkan dipilih. Gunakan fokuskan hati, pandangan, dan gunakan intuisi hati kalian ya. Bayangkan orang yang kalian pertanyakan di sini, dan jangan lupa selalu berdoa memohon petunjuknya agar diberikan jawaban sesuai yang kalian inginkan. Amin. Silakan dipilih 5 detik saja. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot ya. Kita mulai dari file yang pertama, diwakili oleh pita warna hijau. Iya. Warna hijau. Oke. Mari kita tebar ya. Apakah benar dia mencintaimu? Di sini ya. Bottom of the deck-nya ada 9 keriting. 9 keriting. Clue-nya ada 3. Oke, ya. Pesannya nanti kita uliknya terakhir ya. Biar surprise. Kita uliknya terakhir. Mewakili perasaan dia ada King of Pentacle. King of Pentacle. Kemudian ada Nine of Wands ya. Kemudian ada Four of Cup, dan ada the Sun, oke. Kemudian kita tebar untuk klarifikasinya. Di sini ada Nine of Cup, ada Queen of Wands ya, ada Queen of Swords, dan ada Queen of Cup. Oke. Dan ada Page of Pentacle. Ada 5 di sini. Berikut bonusnya 1. Oke. Bisa ya dilihat ya. Oke. Bisa ya, jelas ya. Oke. Sip. Kita ulik dari bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya di sini ada 9 keriting. Pribadi dari keriting ini ya. Pribadi dari keriting sendiri itu adalah intuitif, ceria, naluriah, dan ramah ya. Kalian berdiri dengan elemen api yaitu Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. 9 keriting diartikan sebagai sebuah roman baru ya. Bisa juga dimaknai sebagai pengagum ya, atau bisa juga prestasi ya, atau pesan untuk jangan keras ke kepala. Oke. Bottom of the deck-nya. Kemudian kita lihat dari clue-nya ya. Clue-nya di sini ada 3 domino. Domino ini meramalkan tentang kehidupan ya, meramalkan tentang kehidupan kalian ya.
secara emosional kalian ya, yang berbentuk seperti apa ya, iri hati, putus asa ya kan. Tetapi keuangan untuk kalian cukup baik gitu ya. Oke, kita sekarang ulik untuk perasaan dia. Perasaan dia apa sih, Des, gitu. Apakah benar dia mencintaimu? Ya, apa benar sih? Mungkin ini pertanyaan dari kalian selama ini. Kita lihat ya, apakah tebaran kartunya ini akan menjawab atau justru akan tidak mau menjawab. Di sini ada King of Pentacle. King of Pentacle itu diartikan sebagai sesuatu yang apa ya namanya, bahagia lah, kebahagiaan, bukan berbahagia tapi bahagia, sesuatu kebahagiaan atau bahagia, seseorang yang sangat bahagia. Adanya King of Pentacle ini karena suatu hubungan, kita bicara tentang hubungan ya, jadi dia sangat bahagia dalam hubungan ini. Tetapi dia kadang-kadang merasa lelah sekali dan kemudian mempertimbangkan perasaan dia ya, perasaan dia yang di sini meliputi suatu emosi, suatu harapan, kadang-kadang kemampuan ataupun yang bisa menghasilkan sesuatu berbentuk materi di sini. Di sini cinta dia selingkungan itu atau seputar itu. Ini bisa juga karma buat dia. Dia ingin mengejar suatu kebahagiaan karena waktu itu dia sering mempertimbang-timbangkan ya. Klarifikasinya kenapa? Kok dia merasa lelah gitu. Ya. Karena tidak sesuai dengan hatinya. Walaupun dia itu bahagia tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Ini menurut perasaan dia ya. Ya, seorang queen of Swords itu adalah seseorang yang tegas. Seseorang yang sangat tegas, yang butuh ketegasan. Ya. Dia itu seseorang yang butuh ketegasan. Makanya dia merasa lelah dengan hubungan ini. Kalau ditanya dia cinta enggak? Cinta banget. Cinta banget dia itu. Cuman karena di sini di antara kalian, entah ini bisa vice versa ya, entah kamu atau dia. Di sini ada yang selalu mempertimbang-timbangkan hubungan ini. Karena apa? Karena kadang-kadang hubungan ini merasa tidak sesuai dengan perasaan dia. Ya. Dia bahagia awalnya tuh, bahagia, tapi lama-lama itu merasa kok lama-lama hubungan ini melelahkan ya. Ya, melelahkan. Ada di antara salah satu kalian, ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Dia itu sudah bijaksana ya, walaupun tidak sesuai dengan hatinya. Kadang-kadang dia mengalah, berarti banyak mengalah gitu ya, untuk kedamaian dalam suatu hubungan. Untuk mencapai suatu hubungan bahagia, dia kadang-kadang suka mengalah. Ya. Dia selama itu mengalah saja. Ya, si dia itu. Karena dia memang benar cinta sama kamu. Kadang-kadang dia memang merasa nggak sesuai, kamu itu suka bikin dia tuh capek banget gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu cemburu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu ngajak bertengkar. Kemarin baik-baik aja, sehari yang kemarin tiba-tiba kemudian kamu salah paham, ya kan? Terus kamu itu tahu misalkan profesi dia itu seperti ini, berarti dia harus berhubungan dengan orang banyak gitu. Tapi kamu sepertinya kadang-kadang kamu tuh nggak ngertiin juga. Tapi kalau lagi baik ya kamu ngertiin. Banyak nggak baiknya tapi ya. Ya, dia kadang-kadang berlaku bijaksana untuk mengalah, untuk kesemuanya ini, untuk dia itu mengalah itu loh. Demi menjaga hubungan ini. Karena dia takut akan mengalami suatu karma. Karena namanya
hukum tebar tua itu kan masih berlaku sampai dunia ini tutup pun hukum tebar tua itu tetap berlaku. Jadi dia takut karma ini, makanya dia selalu berliku bijaksana untuk mengikuti perjalanan cinta ini. Kadang-kadang dia ngerasa lelah, kamu kadang-kadang mungkin nyebelin kan ya. Nyebelin apa ya? Karena tidak sesuai dengan hati. Bisa vice versa ya, bisa dia yang nyebelin, bisa kamu yang nyebelin. Letakkan energi kalian tepatnya di mana, ya. Oke. Dia bahagia demi kebahagiaan. Ini di sini bahagia, perasaan dia tuh bahagia sekali. Ya. Walaupun dia kadang-kadang ngerasa lelah banget untuk hubungan ini. Dia kadang-kadang juga bingung mempertimbangkan hubungan ini kok seperti ini. Dia butuh ketegasan dari kamu. Apakah benar dia mencintai? Mencintai. Ada cup kebahagiaan, ada pentakel kebahagiaan. Tapi lelah karena tidak sesuai dengan hatinya. Karena apa? Kalian selalu bersalah paham. Apa ya? Kayak jutnyang gitu apa ya? Jutnyang ya. Jutnyang. Bahasa apa itu, Des? Ya gimana ya? Kadang baik, kadang enggak, kadang mengerti, kadang enggak mengertian, kadang-kadang memahami, tetapi kamu tuh kadang-kadang nggak memahami. Kadang-kadang tuh seperti orang dewasa, tapi kadang-kadang seperti anak kecil yang perlu perhatian total, padahal dia lagi sibuk gitu-gitu loh. Itu bikin dia lelah itu. Kadang-kadang bikin dia nggak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai. Kadang-kadang dia lagi banyak pekerjaan, kamunya minta dimanja, chat nggak dijawab ngambek, chat nggak dijawab, telat jawab kamu marah-marah. Akhirnya dia tuh kadang-kadang pas kerja itu hilang konsentrasi gitu. Akhirnya ya kadang-kadang aduh, berhubungan dengan kamu sepertinya tidak nyaman. Ini menurut pikiran dia. Ini bisa vice versa ya, gitu. Makanya dia butuh ketegasan di sini. Jangan mempermainkan hubungan, maksud dia gitu. Kalau AA, kalau BB gitu. Ya, harus bersikap dewasa. Ya kan? Dia makanya berlaku bijaksana. Dia lebih dewasa dari kamu. Berarti ya kan? Dia walaupun kadang-kadang lelah, walaupun kadang-kadang dia nggak sesuai dengan hati karena kemanjaan kamu atau karena kamu tuh orangnya terlalu posesif. Kadang-kadang nggak ngertiin pekerjaan dia itu apa gitu. Kadang-kadang kalau kalian lagi ngeh ya ngeh. Oh iya mungkin dia lagi apa, mungkin lagi sibuk. Itu kalau kalian lagi ngeh. Tapi kalau lagi nggak ngeh ya kayak mut-mutan gitu loh. Lagi chat nggak dibalas setengah jam, 2 jam, 3 jam, kesabaran kalian hilang. Akhirnya kalian chat terus. Padahal dia itu nggak tahu kalian tuh di sana itu dia itu lagi ngapain. Lagi sibuk kerja karena ada pekerjaan, ya kan? Belum bisa memegang HP, ataupun kalau memegang tuh bisa baca tetapi nggak bisa balasnya karena nggak ada kesempatan untuk balas. Mengerti nggak? Mengerti kan? Ya. Kadang-kadang padahal di red Lundes. Nah iya memang di red, tapi kamu positive thinking, mungkin dia lagi sibuk jadi nggak sempet ngebaca. Emang cukup ngebaca aja tapi belum sempet membalas. Enggak deh, nanti juga kalau udah nggak sibuk dia nggak balas. Tapi kalian cukup senang ya kan, terima kasih sudah dibaca daripada dicuekin, ya kan? Seharusnya seperti itu ya enggak? Oke. Ya, seperti itu. Apakah benar dia mencintai? Iya mencintai. Ini bahagia bersama kamu. Ini klarifikasinya pun bahagia walaupun dia keadaan lelah dan tidak sesuai dengan hati. Dia selalu menempatkan dirinya karena dia memang cinta sama kamu. Memang dia benar-benar sayang kamu. Dia nggak mau memperlakukan kamu karena dia juga takut karma. Kalau memperlakukan kamu buruk, dia takut karma, menerima karma buruk gitu loh. Jadi sebaiknya buat kalian ya, ini bisa vice versa ya. Ini pesan buat kamu, bisa buat dia bisa. Terserah ini penempatan kalian energinya di mana ya. Sebaiknya kalau kalian memang udah punya suatu hubungan, tegaskan hati kamu. Jangan mempermainkan hubungan, jangan bikin dia bingung. Ya kan? Jangan dibuat bingung. Kalau memang ini energi kamu ya. Ya kalau udah berani menjalin suatu hubungan itu paling tidak ya percaya ya kan, setia, mengerti ya kan, seperti itu. Kalau chat telat membalasnya ya berarti dia lagi sibuk banget dan nggak sempat pegang HP, sempatnya itu cuma sekilas doang baca. Berarti kan kamu masih diperhatikan karena masih dibaca, ya kan?
Nanti kalau ada kesempatan dia udah jam-jam pulang kerja, udah di rumah, kamu coba telepon, Mas tadi kok aku nggak dibaca, saya tadi kok aku dibaca doang nggak dibalas, ya kan? Banyak solusinya. Tidak harus marah-marah di saat dia waktu kerja, karena di waktu kerja itu dia milik tempat kerja dia. Kalau dia kerja itu berarti dia adalah milik dari kantornya dia, milik dari tempat dia kerja. Jadi kalau kita ngecat itu, kalau bersyukur lah, syukur-syukur nanti dibalas. Kalau enggak ya mungkin dia lagi kerja, berarti dia kan lagi bekerja pada orang gitu loh. Ya. Tapi dia kan kerjanya enak, ya enak. Tapi kan dia juga kerja pada orang, jadi mungkin nggak ada kesempatan. Ya, oke. Overthinkingnya dibuang dikit. Jangan banyak-banyak, nanti bisa dibahas setelah dia pulang, ya kan? Kira-kira kan kalian sebagai kekasih atau pasangan atau apapun itu, pasti kalian, apapun teman dekat gitu, pasti kalian tahu kapan jam-jam dia di rumah, kapan jam-jam dia kerja, kapan jam-jam dia santai, ya kan? Itu bisa untuk mengklarifikasi, kenapa Mas kok nggak dibalas, kenapa sayang kok nggak dibalas, kenapa Pak kok nggak dibalas. Nggak apa-apa kan, baik-baik aja kan, papa di sana, apa saya di sana, apa doi di sana. Aku sempat kepikiran, itu lebih enak loh. Gondes sok tahu, ya emang tahu. Oke, sekarang kita shuffle untuk blackboardnya. Pesan apa buat kamu yang nonton ya? Wow, tumpah. Oke, aku ambil dulu ya. Oke ya, kita shuffle. Kita ambil 4 saja untuk pesan ini buat kalian. Udah jatuh 4 nih, 1 2 3 4. Oke, kita mulai ya. Kita baca satu persatu. Pesan apa yang untuk kalian? Pesan dari blackboardnya Mendes. Mengikhlaskan segala sesuatu ya. Misalkan kamu chat gak dibalas, ya udah ikhlasin aja, mungkin dia lagi sibuk. Itu kan termasuk mengikhlaskan. Jangan membuat pikiran kita menjadi berat hanya karena memikirkan chat gak dibalas. Kamu harus percaya, ya kan? Ini unsur dari satu hubungan itu harus ada percaya, ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, kita buka. Sayangi pasanganmu ya. Kalau kamu sayang ya jangan dimarah-marah terus, jangan dicemburuin terus. Pokoknya percaya aja, pasti dia akan percaya sama kamu juga. Terluka karena apa? Kalau seperti ini tuh bisa terluka ya. Dia kelelahan loh. Dia kadang-kadang dia tuh ngelihat sikap kamu atau ngikutin sikap kamu itu, dia kadang-kadang kebingungan ya, sampai dia mempertimbangkan juga kadang-kadang. Dia butuh ketegasan di sini ya. Tapi karena dia itu bijaksana di sini ya. Karena kamu itu adalah harapan dia. Ya, kadang-kadang nanti kalau takutnya seperti ini, dia memang benar-benar udah ilfeel ya jadinya. Kalau dicemburuin terus kan ilfeel. Kayak dikepoin terus kan ilfeel. Kayak didetektifin gitu. Semua diinterogasi ya. Bahwa dia ilfeel. Akhirnya dia terluka sendiri, nanti lama-lama akan mundur. Kalian nggak mau kan ditinggalin? Enggak ada sih, udah. Kamu nggak akan sanggup ditinggalin. Oke ya. Sekarang aku mau ambil weight ampunya Mendes Tarot di sini ya. Tadi belum aku keluarin. Agak lama dikit nggak apa-apa. Sambil bener nggak sih kata Mendes ini gitu. Ya, mungkin kalian ada di antara ini ya, di antara file 1 ini yang ngalamin. Manusiawi sih. Cemburu boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Marah boleh, tapi nggak boleh berkepanjangan. Ya kan? Cemburu boleh, memang itu bumbunya, tapi jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Ngambek boleh, itu kan karena kamu merasa tidak diperhatikan, tapi jangan berlebihan minta diperhatikan. Dia itu masih punya orang banyak, bukan punya orang kamu sendiri. Walaupun punya kamu sendiri juga tidak boleh. Misalkan udah sah punya, jadi punya kamu juga tidak boleh terlalu ngedikte dia ya. Kamu harus beri dia keleluasaan.
di mana dia berada. Kalau di tempat kerja berarti dia miliknya, ya, miliknya di tempat kerja gitu, ya kan. Kalau cuma sekedar tanya apa kabar, nggak harus di tempat kerja kan. Nanti kalau pagi pas jam istirahat santai. Mendes mah gampang kalau ngomong, memang seperti itu sayang, ya kan. Jadi dia malah justru penasaran, ini cewek kok nggak, ini pacar kok nggak ngubungin aku ya. Dia malah penasaran, nanti dia yang malah ngubungin kamu karena dia merasa ditantang. Oh cewek ini, nanti kalau kamu kok nggak ngubungin aku, nih kamu bisa jawab kan, doi lagi kerja gitu. Nanti kalau aku ya ganggu gitu aja, ya kan. Nah jadi dia malah nyariin. Kalau di chat tiap menit tiap detik kayak minum obat, sehari 5 kali, sehari 10 kali, panjang lebar, padahal lagi jam kerja. Yang ada dia malah muntah, apa ini maunya ini gitu. Nggak kerja bacain chat kamu terus, balesin chat kamu terus. Makanya kadang-kadang kalau dia nggak balas jangan curiga ya, baik-baik saja, doakan dia cepat kelar pekerjaannya, ya kan, cepat istirahat gitu. Oke sayang, ini susah banget, aku ambil aja ya yang nongol gini ya, satu dari belakang satu. Aku baca pesan untuk dari wet ampunya Kondes Mendes. Ada apa sih? Tuh kan, pohon yang rindang, jadilah kamu pohon yang rindang, yang bisa ngayomin, yang bisa memberikan kesejukan, ya kan, bikin atap duh hati gitu kan. Itu yang dimau dia tuh seperti itu. Alam pun bicara seperti ini, inginnya kamu tuh jadi seperti pohon yang rindang, yang bisa melindungi dari terisnya matahari, dari badai. Nah karena di sini ada main cinta sejati ya. Ini adalah cinta sejati kalian. Kalau kalian bertanya apakah benar-benar dia mencintaimu, iya dia mencintaimu. Kan udah dibilang sama Kondes, dia itu cinta sama kamu, cinta banget, sampai 9 cup, 9 koin, itu cinta banget. Walaupun kadang-kadang kamu bikin dia lelah karena ulah kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa dia yang bikin jengkel kamu, tapi semua itu bisa ditelusuri dari mana sebabnya dia kok membuat lelah kita gitu ya. Mau apa, mungkin dia memang pengen diperhatikan sama kita terus, atau memang dia yang keterlaluan, itu bisa ditelusuri. Tapi ini kata dari pesan dari tebaran kartu tarotnya seperti itu. Dia mencintai kamu, benar-benar mencintai. Walaupun kamu dalam keadaan apapun, dia tetap bertahan karena dia tidak mau terluka hatinya sendiri dengan cara mempermainkan cinta. Dia akan memegang teguh hubungan ini selama kalian masih berkomitmen, masih ada hubungan bla 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 gitu. Dia masih megang teguh, tidak akan melengseng gitu ya. Ini sekarang pesan terakhir dari Angel Oracle Card ya. Ada di sini perfect timing ya. Perfect timing. Perfect timing yaitu waktu yang tepat. Aku artikan langsung aja ya. Sekarang saat yang tepat bagimu untuk hasratmu ya, atau apa namanya ya, acting kamu ya, atas inspirasi kamu. Pintunya terbuka ya. Sementara kamu berjalan melalui mereka dengan terus di sisimu ya. Mengenakan atau menunda ya, atau menunda-nunda karena semua bahannya datang untuk kesuksesan kamu. Semuanya orang aktif di sisi kamu ya, mendukung hasil positif kamu. Jadi begini, ambillah waktu yang tepat. Di saat kamu misalkan ini ya mau chat ke dia, carilah waktu yang tepat. Kalaupun misalkan kamu mau berbicara tentang hubungan, kenapa hubungan ini kok begini, ambillah waktu yang tepat. Karena di sini waktu yang tepat itu yang akan membuat kamu menjadi mengenakan gitu loh. Kalau kalian misalkan nggak ada komunikasi lagi, suatu kesempatan cari waktu yang tepat untuk berbicara antara kamu dan dia untuk masalah kamu ini ya. Cari waktu yang tepat. Ini pesan dari Angelic
oracle card atau pesan dari energi positif kalian ya. Oke? Aku simpulkan seperti ini. Hubungan, kebahagiaan itu harus dipandu oleh dua orang. Namanya hubungan itu terdiri dari dua orang. Hubungan percintaan terdiri dari dua orang yang dewasa ya. Jadi apapun hubungan, apapun masalahnya, apapun bentuk dari hubungan itu, kita harus bersikap dewasa, jangan pernah mempermainkan suatu hubungan. Kita punya ketegasan, kita punya kepastian, dan kita punya waktu yang tepat untuk kita jalankan atau mengambil keputusan. Ya, ini dia mencintai kamu. Sekarang pertanyakan diri kamu sendiri, kamu cinta sama dia enggak? Gitu aja. Kalau kamu cinta sama dia, Mendes pengen kasih tahu, unsur dari cinta itu tidak cuma sekedar ketemu, saling perhatian, sekedar ketemu, saling sayang-sayangan, saling cinta-cintaan, enggak. Kalau menurut Mendes, percintaan itu adalah hubungan satu orang yang udah dewasa. Jadi ada 4 unsur yang harus kalian penuhi dalam hubungan percintaan, ataupun apa itu bentuknya, apalagi yang udah menikah, apalagi yang udah pertunangan untuk menjelang pernikahan. Itu yang ada 4 diantaranya, yaitu setia, percaya, ya, setia, percaya, jujur, dan pengertian. Saling mengerti, saling melengkapi, saling menyayangi. Diantaranya seperti itu. Ya. Ada 4 unsur dalam suatu hubungan percintaan atau hubungan apapun juga bisa dimasukkan ini ya. 4 unsur ini. Setia, percaya, jujur, dan saling dalam hal positif tentu, saling melengkapi, saling menyayangi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling banyak lagi, tapi dalam konten positif ya. Itulah yang disebut namanya hubungan percintaan yang sejati, yang bukan karena indikasi suatu keinginan tertentu, biar kamu ada yang manjain, atau kalau dia ya biar kamu manjain dia, bukan seperti itu ya. Oke, dan jangan lupa, jangan pernah sandarkan harapan kamu kepada manusia. Bersandarnya kepada Allah, tapi berharap kepada Allah, tapi jalani sebagai prosesnya bersama manusia ya. Ikutin prosesnya ya. Oke. Dan selalu berdoa agar hubungan itu tetap baik, semakin kesana semakin baik ya. Selalu bersyukur dengan keadaan kamu, kok dia masih membaca chat kamu, ibaratnya seperti itu contoh kecilnya. Walaupun tidak balas, kamu juga harus ngerti ya, mungkin dia lagi sibuk, seperti itu. Kok udah sebulan gak ini, mungkin dia lagi bosan, gak mau pengen chat-chatan gitu. Ya udah, kasih kelonggaran waktu gitu. Seorang pria maskulin, kalau yang menonton feminim ya, mempunyai cara tersendiri untuk mencintai pasangannya. Tidak harus dikejar-kejar sama kita. Kalau dikejar-kejar sama kita, yang ada nanti dia malah lari. Seperti itu. Biarlah kita seperti main layangan aja, tarik ulur. Oke? Terima kasih ya. Oke, file nomor 1 sudah Mendes sampaikan semuanya. Inilah pesan dari tebaran kartu di file nomor 1. Kalau ini resonate adalah ini memang hakmu dan milikmu, dan memang ada campur tangan Gusti Allah. Tetapi kalau tidak resonate, ini bukan energi kamu ya. Jadikan ini sebagai pengetahuan, atau sebagai pembelajaran, atau sebagai hiburan, atau sebagai antisipasi. Kalau kamu menemukan masalah seperti ini, paling tidak, ataupun sahabat kalian bisa mengerti, solusinya seperti ini gitu ya. Tetapi kalau resonate, jadikan motivasi ya. Lebih berhati-hati. Kalau yang kemarin kamu terlalu manja, kurangi. Terlalu cemburu, kurangin. Oke ya. Enak amat Mendes bicara kayak gitu, ngejalaninya Mendes. Kita sama-sama. Aku juga pernah ngalamin. Seperti itu aja sih. Gampang. Oke. Jangan lupa like-nya ya. File nomor 1. Jangan lupa komennya, subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar selalu mendapatkan video-video Gondes Mendes yang terbaru ya. Oke ya. Kalau pengen chat, silahkan chat. Pengen curhat, ya silahkan curhat. Insya Allah Mendes balas. Tapi kalau nggak dibalas berarti Mendes lagi ada pekerjaan gitu ya. Kalau pengen personal reading, silahkan hubungin di deskripsinya ada.
di setiap videonya ada nanti ya, ada WA Kondes. Des, kenapa sih kok maharnya nggak sekalian ditulis di situ? Ini sifatnya kan privasi ya. Jadi antara diriku dan dirimu yang personal reading saja. Oke ya. Terima kasih yang sudah personal reading ya. Terima kasih sekali sudah mempercayakan kepada Kondes Mendes Tarot untuk di personal reading ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Ada kebenaran adalah milik Allah, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes sebagai manusia biasa. Oke, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap tersenyum dalam segala hal. Amin. Bye. God bless you. Oke, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Halo, yang pilih file nomor 2, apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya, menyertai kalian. Amin. Kita lanjutkan untuk file pilihan nomor 2 ya, dimana di sini diwakili oleh pita warna ungu. Ya, filosofinya artinya apa ya? Spiritual. Kalau yang hijau itu adalah kesetiaan. Oke. Kita mulai tebar dulu ya. Ada apa sih? Apakah benar dia mencintaimu? Ya, kita kulik bareng-bareng ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya, di sini ada J hati, Jack of Hearts ya. Kemudian ada clue-nya, ada 63. Yang ini untuk Angel Oracle card ini ada di akhir readingan ya. Kemudian kita buka untuk kita tebar kartunya untuk mewakili perasaan si dia ya. Ada Six of Swords, ada The Hex Priestess, ada Justice ya, ada Two of Wands. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut untuk klarifikasinya. Ada apa nih? Ada Four of Cup. Ada The Magician. Ada The Hierophant. Ada Ace of Swords. Dan ada Ace of Wands. Oke. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Ya. Di sini ada J hati atau Jacks of Hearts ya. Kepribadian dari Jacks of Hearts atau Jack hati, J hati. Diartikan sebagai kepribadiannya ya. Pemalu dan penolong ya, pemalu dan penolong. Jacks of Hearts diartikan sebagai seorang teman dekat atau seseorang yang baik hati ya. Juga bisa diartikan sebagai seseorang pemuda yang berambut pirang, seseorang teman dekat atau baik hati, atau seseorang yang baik hati, atau bisa diartikan juga sebagai pemuda yang berambut pirang. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo dan Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Sekarang kita lihat untuk clue-nya. Clue-nya di sini ada 63 ya, 63 yang di sini diartikan ya, domino ini diartikan ya, bermakna atau bermakna juga bisa. Kamu akan melakukan suatu perjalanan. Ya, ini artinya yang pertama ya. Atau bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan yang akan mempengaruhi kehidupan kamu. Ya. Atau bisa juga diartikan sebagai liburan yang membahagiakan. Intinya 63 itu adalah suatu perjalanan yang berakhir dengan bahagia. Oke, ke luar negeri mungkin ketemu doi di sono. Tapi kan ini lagi musim seperti ini ya. Kenapa keluarnya seperti ini? Enggak tahu, Des. Ya, sekarang kita balik untuk perasaan dia.
Perasaan dia yaitu ingin melakukan suatu perjalanan hidup baru. Kalian lagi gebet ya, lagi gebet-gebet gitu. Kan lagi PDKT mungkin, atau kalian sudah putus dan ingin bersama lagi untuk menjadi judul baru gitu ya. Kalau kemarin tuh judulnya berantem, terus sekarang mau balikan tapi dengan judul yang baru, yaitu saling baikan. Saling baikan dan saling serius gitu. Oh Gondes, iya. Karena di sini intinya dia ingin menjalani hidup baru bersama kamu. Ya. Karena di sini ada justice loh, ada justice. Justice itu artinya hasil akhir loh. Hasil dari akhir suatu hubungan. Setelah selama ini dia belajar tentang kehidupan. Ya, apa dia pernah menjalin hubungan dengan yang lain dan sekarang dipertemukan dengan kamu. Dan kamu itu seseorang yang memang dia harapkan. Setelah dia belajar tentang kehidupan masa lalu dan mempertimbangkan hubungan ini, dia ingin melakukan suatu perjalanan hidup baru. Karena di sini ada kekuatan. Ya, kekuatan sebagai seorang yang spiritualnya kuat. Ya. Dia udah mulai berpikir ini di sini untuk melakukan tindakan. Dia paling tidak ingin melakukan suatu perjalanan bersama kamu. Dia udah banyak belajar tentang kehidupan ini bersama kamu juga. Ya. Setelah ada bisa juga di sini menunggu keadilan. Dia lagi menunggu keadilan atau keputusan dari kamu, mau dipilih atau tidak, atau dia udah menanyakan tentang hubungan ini dan dia sedang menunggu keputusan dari kamu. Karena dia keputusan ini dia ingin melakukan hubungan perjalanan baru. Dia ingin melakukan suatu perjalanan hubungan baru atau perjalanan hidup baru. Kalau mungkin bersama kamu, dia akan bersama kamu. Tetapi kalau kamu nanti ketok palunya tidak mau, berarti dia akan menjadikan ini adalah suatu hubungan yang sangat bermanfaat buat dia, yaitu belajar tentang hidup. Dan dia sekarang ini ya untuk menjalani hidup baru itu dia sudah mempertimbangkan secara masak-masak. Kekuatan dari kemampuan dia untuk bersama kamu itu kuat di sini. Kuat. Ya. Tapi saat ini dia lagi menunggu keputusan dari kamu. Coba kamu tanya. Kalau dia belum berani bertanya sama kamu, tanyakan. Hubungan kita ini bagaimana ya? Mau jalan kemana? Mau dibawa kemana? Coba kan. Di sini saat ini ada The Magician. The Magician. Dan ada Hierophant di sini. Ya. Ada Hierophant. Ya, Hierophant itu adalah suatu bimbingan atau suatu spiritual di mana dia ingin melangkah ke depan. Karena dia sudah mendapat mungkin dari temannya, dari sahabatnya. Dia ingin melakukan suatu perjalanan baru bersama kamu kalau mungkin. Kalau nggak mungkin ya sudah. Dia lagi menunggu keputusan kamu, yes or no. Dia menganggap perjalanan bersama kamu ini adalah perjalanan untuk pelajaran hidup. Belajar tentang hidup udah banyak dia dapat. Makanya dia mempertimbangkan untuk kemampuan mendapatkan hubungan ini untuk menjadi lebih sakral. Dia udah mulai berpikir dan sebentar lagi akan melakukan tindakan. Bagaimana menurut kalian? Perjalanan yang membahagiakan. Ya. Ini kalian ada yang berdealing dengan seorang pemuda yang memang mungkin berambut pirang dan tidak bisa diandalkan. Dia menunggu keputusan. Penyelesaiannya bagaimana? Ya. Keputusan dari hubungan ini harus bagaimana? Karena dia membutuhkan untuk melanjutkan hidup ke depan lagi. Gak cuma stuck sampai di sini aja gitu. Itu udah dia pertimbangkan untuk melakukan suatu perjalanan hidup yang lebih ke depan gitu. Melakukan suatu perjalanan hidup. Kamu di sini seorang yang bijaksana. Cuman semuanya dia serahkan kepada kamu. Ya, kamu mau
mau melanjutkan hubungan ini atau menutup hubungan ini. Ini ciri-cirinya seseorang pemuda yang memang berambut pirang kalau yang LDRan ya. Kalau yang orang Indonesia ya orangnya lebih muda daripada kamu. Dia akan berani bertindak. Setelah pembelajaran banyak, dia akan bertindak. Setelah penyelesaian dia akan berpikir tentang kehidupan bersama kamu, itu pelajaran, dia akan bertindak. Makanya di sini dia menunggu kamu, menunggu keputusan. Mungkin kalian kadang-kadang iya aku sayang kamu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya aku sayang kamu, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kamu seperti memuja-muja dia, tapi kadang-kadang kamu ngejatuhin dia, ngejauhin dia. Udah mempertimbangkan dia untuk mencari kehidupan baru. Gitu. Ya. Udah mulai berpikir, bentar lagi akan bertindak dia, akan melakukan tindakan untuk melakukan pencarian hidup baru. Ya. Buat yang ini bisa vice versa ya. Bisa ini di energi kamu, ini bisa juga ini energi kamu yang memang membutuhkan suatu ketegasan di sini, ya. Atau kamu ingin mencari hidup baru karena dia nggak ada kepastian, ya kan? Kalau iya, pertanyakan semuanya kepada dia. Jangan hanya menunggu. Tidak akan ada perubahan kalau kamu hanya menunggu. Kalian saling menunggu di sini, ya. Tegaskan coba. Kamu coba untuk menegaskan. Itu saran kondes. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Saling menunggu loh di sini. Oke, sekarang aku ambil pesan untuk kamu yang menonton ya. Bentar, aku lagi fokus ngacak-ngacak ini. Aku yang ambil ya, pakai feeling aku. Karena kamu tidak akan bisa mengambil karena jauh. Dekat dia, jauh di mata tapi dekat di hati kita ini. Jadi aku aja mewakili dan kamu semoga percaya. Oke ya, kita buka untuk pesan file nomor 2. Yang menonton ya, buat yang menonton file nomor 2. Magics. Di sini ada the magic, sini ada magic. Ada kekuatan. Di sini kekuatannya akan datang dalam hubungan ini. Ya. Ya, akan suatu keajaiban atau kekuatan atau kemampuan untuk menjadikan sesuatu yang ajaib. Karena apa? Sejatinya kalian tuh kan saling menyayangi, saling mencintai. Ya. Tapi kalau nggak ada ketegasan cuma saling menunggu seperti ini. Sedang yang sininya pengen benar-benar serius mencari kehidupan baru, menjalin hidup baru. Yang satunya lagi di sini nggak kasih kepastian apa-apa, ditungguin malah ganti nungguin, malah tunggu-tungguan. Jangan sampai di sini ada manipulasi ya, jangan sampai ada ya, jangan sampai ada manipulasi. Jadi kalau saling mencintai itu ya manipulasi boleh tapi saling menguntungkan gitu. Ada ya, emang ada dong. Kamu manfaatkan dia untuk harapan kamu dan dia, jadi kamu dimanfaatkan dan kamu manfaatkan dia dan dia memanfaatkan kamu dan kamu dimanfaatkan dia, gimana ya, kayak simbiosis mutualisme gitu loh, saling menguntungkan, memanfaatkan untuk saling menguntungkan. Jadi kamu melengkapi dia, kekurangan dia, dia melengkapi kekurangan kamu gitu loh, kayak gitu ya. Paham nggak? Paham kan? Jadi nggak yang manipulasi, aku dapat dari kamu goodbye gitu, udah jangan ya. Maksudnya aku suka sama kamu karena aku butuh something dari kamu gitu, jangan. Tapi di sini diharapkan manipulasi ini karena ini cinta sama cinta. Jadi saling melengkapi, memanfaatkan untuk kebaikan. Ya, oke. Terus di sini ada pesan yang terakhir, ada lamaran, akan terjadi lamaran. Makanya kan Mendes bilang di sini ada justice. Dia menunggu kamu, keputusan dari kamu. Ya, dia siap melakukan, sudah berpikir dan siap melakukan tindakan untuk apapun itu tentang keseriusan. Dia ingin melangkah ke perjalanan hidup yang baru ya, misalkan kemarin pacaran, tunangan gitu-gitu. Ya, istilahnya seperti itu istilahnya. Ini udah dia pertimbangkan jauh-jauh, ingin berjalan ke depan.
Oke ya, sekarang main shuffle untuk pesan dari Weight of the Amponya Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, yaitu berisikan energi positif, yaitu alam semesta, pesan alam semesta buat kalian berdua, pertama yang menonton ya. Kalau dia nggak nonton, nggak mengerti kan, berarti kamu yang menonton saja. Oke, jatuh satu, aku mau ambil dua ya. Oke, oh malah tiga, dikasih tiga. Oke, terima kasih. Ini kedua, ini ketiga. Pesan alam semesta buat file nomor 2. Ragu-ragu kan? Makanya di sini dia juga sudah dipertimbangkan, cuma menunggu aja keputusan dari kamu. Ternyata kamu masih ragu-ragu. Ya, putuskan. Agar kamu kasihan dia juga kan, atau dia yang ini energi kamu, kasihan di diri kamu sendiri, menunggu sesuatu yang gak pasti. Kamu harus cairkan, harus bilang ke dia, meminta ketegasan, mencari keseimbangan hidup, ya kan? Untuk mencari keseimbangan hidup, coba kamu tanya baik-baik ke dia, bagaimana hubungan kita ini mau dibawa kemana sih gitu, ya kan? Kalau kalian nggak melangkah ya karena ada kegagalan dalam hubungan ini, karena kalian nggak mau menyelesaikan, cuma saling apa ya, saling menunggu. Wanita cuman menunggu itu iya boleh sih, tapi kalau posisinya pasif ketemu pasif, yang ada ya nggak terjadi apa-apa, ya kan? Kalau satu pasif, yang satu harus aktif. Jadi bisa ketemu. Kan ada rumus. Pasif ketemu aktif sama dengan positif. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi kalau dia yang pasif, coba kamu yang untuk lebih aktif. Tapi jangan terlalu malu-maluin. Aktifnya malu-maluin mah menjatuhkan harga diri sendiri. Ada batasannya. Kalau kamu yang pasif, tentu dia akan aktif. Seperti itu. Nggak bakal pasif atau pasif ya udah bubar. Saling tunggu menunggu, tahu-tahu nanti nyesel, yang dia sudah nikah, yang sini sudah nikah. Padahal kalian saling cinta, begitu ketemu jebret udah. Sudah terlanjur jadi bubur gitu. Gitu ya, iya. Sekarang kita buka untuk Angelic Oracle Card ini. Pesan dari Angelic Oracle Card ini sama dengan pesan energi positif buat kamu ya, dari para malaikat penjaga kalian, dari alam semesta. Oke, kita lihat ya, langsung kita artikan aja. Time to go. Time to go ya, waktunya untuk pergi. Matahari terbenam dan terbit setiap hari ya, ibaratnya seperti itu ya. Dan itulah sama dengan jalan dalam hidup kamu ya. Lihat keindahannya dalam setiap matahari terbenam dalam hidup kamu, dan ketahuilah bahwa matahari juga akan terbit besok hari. Akhir adalah hanyalah permulaan dari awal yang baru, dan kami adalah, maksudnya kami itu adalah malaikat penjaga kamu atau energi positif dari kamu ya, adalah dengan kamu selalu dalam setiap fase dan siklusnya ya. Waktu itu untuk pergi. Jangan sampai semua ini akan terlambat gitu loh. Kalau terlambat itu seperti yang Mendes katakan, pasif ketemu pasif. Kalau nggak ada yang aktif, nggak ada yang punya inisiatif, yang ada nanti nyesel di belakang ya. Walaupun nanti suatu saat akan ada yang disebut namanya fase baru atau matahari akan terbit ya. Setelah kalian menyesal, memang kalian punya pasangan baru, dia punya pasangan baru. Itu namanya matahari terbit ya. Tetapi nanti di saat kalian dipertemukan kembali oleh alam semesta, kalian yang ada akan menyesal. Kita ini hanya manusia biasa. Makanya paling tidak itu ya, menurut Kondes, cobalah untuk kamu yang mendahului, kalau dia memang seorang yang pemalu, kan dibicarakan di sini seorang pemalu ya. Dia seorang pemalu.
seseorang yang bisa diandalkan, kamu coba yang ambil peran lebih dulu. Ya kalau dia tidak terima berarti waktunya kalian terbenam mencari matahari yang terbit lagi. Paham kan? Oke, paham. Ya, itulah pesan dari file nomor 2. Ya, semoga kalian mengerti maksud Gondes. Sedikit muter-muter tapi intinya yaitu time to go. Ya, ada kalanya waktu untuk pergi dan kemudian akan ada yang datang lagi. Kalau memang kalian tidak ada satupun yang mendahului atau kalian hanya saling menunggu, ya itu akan ada penyesalan di belakang. Karena di sini kalian saling mencintai. Ya. Sekarang kalian kalau ada keberanian, cobalah untuk aktif. Tapi jangan malu-maluin diri sendiri. Pilihlah kata-kata yang lebih bijak, yang tidak menjatuhkan harga diri kamu sendiri. Jangan terlalu vulgar, jangan terlalu tampakkan gitu. Gimana ya sapa aja gitu. Bagaimana ini kan kalian sudah menjalin hubungan sebagai seorang kekasih, sebagai sepasang kekasih, paling tidak ada lebih banyak waktu atau lebih kelonggaran sedikit, lebih mengerti dia kan. Jadi kita seperti udah dekat sekali, kita bisa ngobrol, bicara, dia tidak akan tersinggung, ya kan. Ya kalau dia nanti keputusannya A, kamu maunya B, ya berarti memang kalian harus terbenam, kalian harus menunggu matahari yang terbit, yaitu seseorang yang akan datang lagi ke kamu gitu. Jangan lupakan masa lalu gitu. Waktunya untuk meninggalkan hubungan ini. Kalau ditanya apakah benar dia mencintai, benar mencintai, tapi dia sendiri juga masih meragu karena kamu belum ngasih penyelesaian untuk ini. Dia masih menunggu suatu keputusan dari kamu karena dia juga ingin melanjutkan hidup, tidak cuma ingin sekedar hubungan pacaran yang gak jelas gitu, tapi dia ingin melanjutkan hidup baru gitu ya. Jadi ini memang perlu penyelesaian untuk orang dewasa. Dia menunggu keputusan dari kamu. Setelah kamu menyelesaikan, yes, aku mau jadi pacarmu, aku mau, misalkan dia ingin menikahimu atau mengajak tunangan kamu. Kalau kamu mau, ya bilang mau. Kalau tidak, ya bilang tidak. Kasih alasannya yang tepat apa. Ya, seperti ini bisa vice versa ya. Yang mungkin kamu memang ingin serius sama dia, sampaikan. Aku mau seperti ini, kamu bagaimana? Nah, nanti kemudian kalian simpulkan baiknya bagaimana. Ada time to go. Kalau waktunya untuk pergi, silakan pergi. Kita harus begitu ya. Jangan memperpanjang waktu. Kita ini bukan dikejar durasi, bukan. Tapi kita ini hidup, ada batasannya, aja kan. Jadi tidak akan membuang-buang waktu yang tahu sendiri kan. Orang pacaran panjang, akhirnya 0 karena mereka kurang tegas, ya kan. Kasih waktu, misalkan 1 tahun, ya 1 tahun udah. Kalau nggak 1 tahun nggak ada keputusan, buat apa, ya kan? Kecuali dia ada alasan tertentu, alasan yang kuat untuk kita supaya menunggu dia dan layak dia ditunggu, ya ditunggu. Kalau nggak ya nggak gitu. Oke ya, yang pilih file nomor 2 jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Barangkali ya mereka bisa berjodoh dengan Gondes Mendes Tarot dan bisa menjadi channel ini adalah channel pilihan dia ya. Terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan video-video Gondes Mendes yang baru. Jangan lupa komennya agar Gondes Mendes bisa memperbaiki tentang video-video Gondes yang harus diperbaiki gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Kalau memang kalian kurang puas, bisa personal reading. Nanti nomor WA Mendes lampirkan di deskripsinya juga ada. Di setiap videonya, setiap filenya ada ya kan. Jadi silakan hubungin Gondes Mendes ya. Kita ngobrol, Des aku mau personal reading, silahkan ya. Waktunya 24 jam pasti langsung dikirim. Kalau tidak sampai 24 jam itu berarti ada kendalanya. Kalau nggak jaringan jelek, lagi hujan deres gitu kan, kesusahan kita. Oke ya, yang pilih file nomor 2 tetap semangat, tetap tetap positive thinking, open to hot ya. Buka hati untuk siapapun. Kalau memang apapun yang akan terjadi ya, jangan menutup hati ya.
Selalu semangat, percaya sama kuasa Allah, percaya kepada kuasa Tuhan. Semua yang terbaik itu yang maha tahu adalah hanya Allah. Selalu positif tinggi kepada Allah juga. Selalu bersyukur, selalu berdoa, memohon yang terbaik buat kalian, ya kan? Oke, terima kasih sekali. God bless you, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot ya. Tiba saja di file nomor 3, diwakili oleh pita warna kuning. Hati-hati dalam bertindak. Mendes nakutin aja sih? Enggak, aku nggak nakutin, cuman aku bilang hati-hati itu penting kan, ya enggak? Iya, dalam segala sikap, dalam segala gerakan kita harus hati-hati agar tidak menyesal pada akhirnya, ya kan? Tapi kalau terlalu hati-hati yang berlebihan, justru kita tidak akan bergerak. Kalau hati-hati, jangan berlebihan. Terlalu berhati-hati malah kalian stuck jadinya. Nggak ada gerakan maju ke depan. Udah berhenti di tempat. Namanya juga hati-hati, takut, ya kan? Kalau hati-hati yang berlebihan itu namanya ketakutan. Oke. Kita tebar dulu kartunya, baru kita mulai ulik ya. Apakah benar dia mencintaimu? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Dari bottom of the deck-nya ada 8 skop. Clue-nya ada 41 ya. Yang ini Angelic Oracle card belakangan sini aja ya. Oke, kita tebar untuk mewakili perasaan si dia ya. Ada 7 of Swords, ada 3 of Cup, oke. Ada 10 of Pentacle, oke. Dan ada 9 of Cup, ya. Kemudian untuk klarifikasinya, ya kita tebar. Di sini ada The Empress. Ada Six of Swords, oke. Ada King of Wands dan ada The Emperor. Oke. Kita putar sedikit kameranya. Nah, biar terlihat. Oke, kita mulai satu demi satu kita ulik semuanya ya, akan menjadi suatu jawaban apakah benar dia mencintaimu ya. Biar kelihatan. Oke, kita mulai dari bottom of the decks-nya. Di sini ada 8 skop atau X of Speed ya. Oke. Kepribadian dari skop ini atau speed ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri ya. X of Speed atau 8 skop bisa diartikan sebagai masalah dan kekecewaan, atau bisa juga diartikan sebagai rencana yang serba salah ya, atau seseorang teman yang mengecewakanmu, atau banyak banget artinya pokoknya. Pembatalan suatu rencana ya. Kalian berdealing dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan juga elemen udara yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Oke, kita lanjut untuk mengulik clue-nya. Di sini ada 441 ya. Domino 41 ini bisa diartikan sebagai merupakan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan di kemudian hari ya. Pastikan bahwa kamu telah melunasi hutang-hutang kamu yang kelewat batas. Aduh, kok begitu sih? Itulah artinya. Oke, kita ulik untuk perasaan dia. Ada 7 of Swords, ada 3 of Cup, ada 10 of Pentacle, ada
Six of, ada Nine of Cup. Kelihatan kan? Oke, judulnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ya, ada Seven of Swords, artinya adalah menoleh ke belakang si dia, doi kamu ini, ya. Atau bisa vice versa ini ya, bisa kamu selalu menoleh ke belakang karena kamu di belakang ada seseorang yang menunggu kamu, yaitu seseorang atau mungkin ini istrinya ya, atau pacar yang lain, atau pacar yang lain. Di sini ada kebahagiaan, ya. Makanya dia menoleh ke belakang terus. Dan ada suatu kebahagiaan cinta, kebahagiaan secara materi juga adanya, melimpah gitu ya, kebahagiaan yang sangat melimpah. Dimana diklarifikasinya di sini ada seseorang yang sangat manja dan sedang menunggu kelahiran. Ya. Di sini ada juga perjalanan untuk menuju ke arah hidup baru. Ya, karena kamu di sini ya, kamu itu adalah seseorang yang memang diharapkan oleh dia gitu loh. Seseorang yang sesuai dengan hatinya. Ya, dia seorang maskulin yang sangat berkuasa, apa ya, kalau dia kerja itu punya jabatan yang ya lumayan gitu, yang ada pengaruhnya gitu. Ya kalau pemimpin kek, apa leader kek, pokoknya yang berhubungan dengan anak buah, tapi dia itu kalau kerja di instansi ya dia punya jabatan, kalau kerja di suatu perusahaan ya dia punya jabatan, ya punya kedudukan, itulah punya status gitu. Dia meninggalkan seseorang, istrinya mungkin ya, yang lagi hamil, lagi menunggu kelahiran ya. Dia ingin meninggalkan orang ini untuk menuju ke kamu, yaitu mendapatkan suatu kebahagiaan ke kamu. Kebahagiaan cinta, kebahagiaan secara materi pun juga dapat. Karena bersama kamu dia bahagia. Karena kamu sesuai dengan hatinya. Karena kamu adalah mengerti dia. Kamu adalah harapan dia. Seseorang yang kamu berdialog dengan seseorang yang sudah mempunyai istri. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Ada juga yang bukan berkeluarga tetapi udah punya pasangan lain. Jadi kayak gimana ya, cinta segitiga gitu. Ada dia dan ada kamu gitu di hati dia itu. Dan dia cenderung bahagianya tuh bersama kamu gitu. Karena mungkin si dia yang di sana itu, kalau bukan istrinya ya, di sana itu dia tuh terlalu manja. Sedang kamu tuh seseorang yang memang benar-benar bisa membuat dia bahagia. Jadi apakah benar dia mencintaimu? Iya. Tapi dia juga cinta sama yang di sana. Kan dia suka menoleh ke belakang. Dia suka mencari orang yang masa lalunya. Bukan masa lalu, ini kan masih jalan sama dia. Tapi ada kamu di sebelah dia juga. Bahkan si dia yang ini kalau udah suami istri ya, ada berkeluarga, itu udah menunggu kelahiran dan bertemu dengan kamu. Dan dia merasa bahagia bersama kamu. Dan dia benar-benar mencintai kamu gitu. Ya. Ini tidak semuanya mengalami seperti ini. Ini ada yang sebagian mengalami berdialog dengan seseorang yang masih berstatus seorang suami atau kepala keluarga. Dan ada juga yang berdialog dengan single parent, tapi dia punya orang selain kamu terlebih dahulu ya. Lebih dulu mempunyai orang lain sebelum kamu. Jadi kamu itu orang yang kedua. Jadi dia punya orang lain mengenal kamu dan dia jatuh cinta sama kamu. Cintanya banyak sekali. Ya. Atau dia yang udah menikah, dan dia menunggu kelahiran, tapi dia mengenal kamu dan dia merasa bahagia bersama kamu. Gitu. Ya, atau dia udah bertunangan atau dia udah punya doi yang lain tapi dia mengenal kamu. Tapi di sini ada kehamilan loh, ada seseorang yang hamil selain kamu ya, sebelum kamu itu ada orang yang hamil di sini. Begitu. Ya. Ini bisa vice versa ya, tergantung kalian energinya terletak di mana ya. Ya. Jadi kalau kalian tanya apakah benar dia mencintaimu? Iya, dia memang mencintaimu. Dia mencintaimu sangat. Nah, cuman sebelum kamu memang ada
dia gitu loh. Sebelum kamu itu udah ada si dia yang pertama sebelum kamu gitu. Terus gimana dong, Nes? Dia seorang emperor ya, seorang the emperor gitu. Seorang maskulin yang punya otoritas. Nanti dia yang akan memutuskan bagaimana baiknya. Apakah kamu akan selalu bersama dia atau jadi aku cuman ini nurutin dia aja. Enggak, kamu juga punya hak untuk memutuskan. Ini sudah, kalau kalian mengalami ini ya, dan resonate ini ya, kamu bisa mengambil suatu gerakan tersendiri yang menurut kamu baik, ya kan? Tapi kalau ini tidak resonate, ya udah abaikan saja. Ambil aja positifnya, ambil aja yang bermanfaat buat kamu, ya kan? Nggak usah dipikirkan, cuma buat antisipasi aja. Kalau kamu seandainya mempunyai masalah seperti ini, karena ini tidak resonat gitu, berarti kan bukan energi kalian. Tapi kalau ini resonat berarti ini energi kalian dan memang ini adalah gambaran dari kehidupan kalian. Kalau memang ini yang kalian alamin, kalian boleh mengambil tindakan yang terbaik buat kamu, yang menurut kamu itu baik buat kamu, gitu ya, gitu ya, Andes. Iya, tentunya satu, dengan arif dan bijaksana. Jangan bicara dengan emosi, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Pikirkan masa-masa terlebih dahulu, baru kamu mengambil kesimpulan, ya. Jangan terburu-buru. Oke. Kita kan tidak tahu banyak alasan apa sehingga dia melakukan seperti ini, kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak semuanya tahu tentang dia kan. Kita cuma lihat gambarannya kamu dan merasakannya gitu. Tetapi kan kamu nggak tanya kenapa dia melakukan seperti ini. Tentu ada alasan tertentu yang mungkin bisa membuat dia untuk mencari yang lain gitu, ya kan? Oke, sahabat Mendes, kalau menyelesaikan masalah tidak pakai emosi, tapi dengan logika dan perasaan. Dua-duanya jalan sejalur agar tidak menjadi suatu masalah baru, ya kan? Oke. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini. Ya, oke. Nah, langsung jatuh sendiri. Pertama, kedua. Ya. Ada yang loncat ke sini, ketiga, keempat. Oke, terima kasih. Ya. Ini pesan buat yang nonton, buat kamu saja, bukan siapa-siapa. Oh, ada 5. Oke, siap. Kita buka satu persatu. Pesan buat yang nonton video ini. Hidup adalah perjalanan, ya. Jadi jangan mengeluh apapun. Mengeluh atau menangis boleh. Sekedar untuk melepaskan saja, tidak untuk menyesal terus-menerus yang membuat kamu down gitu, enggak. Ada komitmen. Ya kalau seperti tadi, kamu harus pikirkan bagaimana yang terbaik. Kalau memang kamu harus mengudahi, ya sudahi. Kalau kamu ingin komitmen, ya komitmen. Masalahnya dia benar cinta sama kamu, benar-benar mencintai kamu. Pasti dia nanti lihat aja jawabnya apa gitu. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Ya kalau kamu memang butuhnya A, ya katakan A kepada dia. Kalau kamu inginnya B, ya katakan B. Jujur itu memang pahit, ya. Tapi nggak membebani kamu nanti pada belakang-belakangnya gitu, maksudnya di akhirnya itu kamu akan merasa tenang, ya. Spiritual. Selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, selalu memohon petunjuknya, selalu meminta yang terbaik untuk kamu kepada Allah tentunya. Karena apapun yang terjadi, kamu harus menyandarkan hidup kamu kepada Yang Maha Kuasa, bukan pada manusia, ya. Tetap spiritual. Yang kelima, cinta itu indah. Cinta itu indah tergantung kalian cara mengelolanya aja bagaimana, ya. Cinta itu sangat indah karena memang itu kan anugerah cinta itu. Tapi bagaimana cara kamu menyikapi cinta itu sendiri, itu ya jadinya indah kalau kalian pintar-pintar menyikapi dan menyiasati cinta. Tetapi kalau kamu tidak memakai perasaan dan logika, yang ada nanti kamu malah stres ataupun depresi ataupun kebingungan atau galau-galau terus, ya kan? Kadang-kadang cinta itu butuh ketegasan, ya. Tidak harus mengikuti
alurnya dia atau ngikutin alurnya kamu saja, tapi perlu ketegasan di tengah-tengah ya. Kita harus ngambil jalan tengah dalam percintaan itu, ya kan? Yang dinamakan saling pengertian, saling melengkapi, saling percaya itu kan harus berjalan di tengah-tengah, ya kan? Oke, paham ya? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari alam semesta buat cinta kalian, ya. Apa kata alam semesta? Apa kata The Weight of Ampunya Mendes Kondes? Ada satu lagi ya. Oke, terima kasih. Pesan dari alam semesta menurut The White Ampunya Mendes Kondes Tarot. Kalian itu sepasang sendal. Sepasang sendal itu ya harus sepasang. Kalau dipisahkan artinya selen. Walaupun bisa dipakai, tapi kalau selen itu ya tidak pantas, ya tidak enak dipandang, ya kan. Nah, ini ibaratnya kalian itu sepasang sendal. Ya. Ini menurut The White Ampunya Kondes. Selesaikan masalah. Ini kan baik menurut kamu mungkin ya, ini suatu masalah, ada masalah di sini. Selesaikan masalah. Kata Kondes. Pikirkan matang-matang, ya, ditimbang-timbang selalu mana yang baik, mana yang nggak baik. Ambil kesimpulan, jangan buru-buru, jangan pakai emosi. Ambil kata-kata yang arif. Bagaimana baiknya buat kamu, bagaimana baiknya buat dia. Ambil kesimpulan, jangan buru-buru, jangan sampai nanti menyesal pada akhirnya. Oke? Itu pesan Kondes Mendes. Oke. Sekarang kita buka untuk pesan Angelic Oracle Card atau energi positif dari alam semesta dan para malaikat penjaga kamu, ya. Oke. Ada aks permintaan. Ya. Di sini diartikan sebagai permintaan, ya. Ya. Mintalah kamu kepada Yang Maha Kuasa, pada alam semesta dan para malaikat, ya. Terutama kepada Tuhanmu. Ya. Mintalah kami untuk membantu kamu. Jadi kamu harus meminta kepada Yang Maha Kuasa. Aks meminta, ya. Karena Allah atau Tuhan kita itu lebih bahagia kalau kita meminta, dan dia tidak akan pernah bosan memberikan kepada kita yang terbaik sesuai dengan permintaan kita, ya kan? Allah tidak akan marah kita meminta apapun karena dia Maha Pemberi. Jadi di sini pesannya meminta, ya. Minta kami, ya. Kami itu malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan para malaikat penjaga kamu, ya. Minta kami untuk membantu kamu dalam situasi ini, dan kami akan segera bekerja atas nama kamu. Kami diatur oleh hukum universal, tahu kan maksudnya hukum universal? Dan di antara mereka adalah keinginan bebas yang memungkinkan kamu untuk membuat pilihan dan keputusan kamu sendiri. Jadi kami dengan sabar akan menunggu kamu meminta. Paham ya? Maksudnya paham ya? Kamu harus meminta kepada Yang Maha Kuasa kalau dalam situasi seperti ini. Kalau kamu dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan keraguan-raguan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan apapun itu, kamu harus memohon kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada para malaikatnya, ya, untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Walaupun dalam situasi apapun, ya, kamu diizinkan untuk meminta, ya. Dan para malaikat pun atas nama Tuhan, ya, akan segera melaksanakan pekerjaannya atas nama kamu. Jadi kamu jangan ragu untuk memohon atau meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena nanti para malaikat penjaga kamu yang akan mengerjakannya, ya. Oke. Iya, Des, terima kasih. Paham ya? Paham, Des, ya. Oke. Jadi disimpulkan, segala macam apapun ini pertemuan adalah suatu anugerah juga
Jangan dijadikan suatu masalah buat diri kamu sendiri, nanti kamu sendiri malah sakit. Anggaplah ini sebagai anugerah dan kamu harus bersyukur dalam keadaan apapun. Ya. Jangan menangis di saat kamu berduka, tapi menangislah kamu di saat bahagia. Karena itu sebagai suatu tanda syukur bahwa kamu diberikan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi menitikkan air matalah di saat kamu berduka. Karena apa? Menitikan saja ya, meneteskan matalah kamu di saat kamu diberikan suatu cobaan atau pembelajaran. Karena apa? Allah itu tidak pernah memberikan kamu cobaan, tapi diberikan suatu pembelajaran untuk kita lebih tahu banyak, untuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih kuat. Jangan menangis di saat kamu ada masalah, tapi kamu bersyukurlah agar kamu pintar-pintar mengoreksi diri apa kesalahan kamu untuk diperbaiki. Jangan mengeluh ataupun menyalahkan siapapun, terutama jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, apalagi menyalahkan yang punya hidup. Jangan pernah. Semua anggaplah sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, bahwasanya kamu masih diberikan untuk mengingat Yang Maha Kuasa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Oke ya, oke ya, oke. Untuk file nomor 3 sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh chat ke Mendes. Di deskripsi Mendes ada nomor WA Mendes, hubungi saja. Insya Allah akan Mendes respon ya. Untuk curhat-curhat isuke nggak ada mahar, tapi kalau untuk personal reading, menanyakan lebih detail dan untuk menanyakan yang sekiranya Mendes itu tidak bisa menerka-menerka, ada mahar ya. Des itu ditulis dong, dilampirkan di deskripsinya itunya tentang administrasi. Ini sifatnya privasi ya sayang ya. Kita tidak lagi berdagang, tapi kita punya tarif mahar gitu ya. Kita tidak lagi berdagang, kita ini lagi kita lagi saling sharing gitu ya, saling berbagi ya, untuk kita bersilaturahmi. Kalau kalian ingin personal reading, ada maharnya, dan maharnya ada di Gondes. Jadi kalian harus chat dulu. Boleh tanya-tanya. Kalau sekiranya kalian cocok dengan maharnya, silahkan kalian ambil dan silahkan dengan senang hati aku akan personal reading buat kamu. Tapi kalau kalian memang keberatan tidak ingin di personal reading juga, kalau ingin curhat ya cerita-cerita aja, clue-cluenya aja. Des aku kok ini ya gimana ya Des ya. Nah kalau memang perlu di personal reading, nah baru kalian personal reading ya. Curhat itu cuman mengeluh, bukan mengeluh ya, cuman menyampaikan perasaan kamu, tidak untuk bertanya tentang dia jodohmu atau bukan, tentang itu bukan ya, cuman menyampaikan apa yang di hati kamu. Kalau kamu itu ada masalah seperti ini loh Des, aku tuh nggak ada teman curhat, aku pengen curhat gitu, terus solusinya bagaimana? Oke, mari kita cari bareng-bareng. Tapi kalau untuk menanyakan dia nanti jodohku bukan, itu berarti aku di luar area curhat, karena aku harus buka kartu. Jadi ada namanya personal reading. Oke ya. Terima kasih yang sudah personal reading. Mendes ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Gondes Mendes Tarot untuk mempersonal reading kalian ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan pencerahan buat kalian ya. Oke. Untuk yang pilih file nomor 3, jangan lupa like-nya, komennya ya, subscribe-nya ya, share ya ke sahabat-sahabat kalian. Komen dan subscribe sangat berarti, like-nya juga sangat berarti, dan memang Gondes Mendes berharap pada kalian untuk like, komen dan subscribe agar apa? Gondes lebih semangat, lebih bisa memperbaiki diri dalam membuat video ini ya. Di komennya, Des kok suaranya begini, Des jangan begini, jangan begini. Dengan senang hati Gondes akan mengkoreksi yang sekiranya memang harus aku rubah, akan rubah. Kalau yang tidak ya tidak ya, tergantung ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes ya. Ya, oke ya. Terima kasih yang sudah komen, terima kasih sekali yang sudah selalu intens, selalu setia di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati sahabat. Semoga kebahagiaan dilimpahkan kepada kalian semua sahabatku dimanapun kalian berada ya, kesuksesan, keselamatan ya, kesehatan, oke? Agar kita selalu bisa bertemu. Mari kita jalin silaturahmi, karena silaturahmi itu diwajibkan bagi umat manusia untuk saling bersahabat, saling bersaudara, ya kan? Oke, terima kasih.
Ada kesalahan adalah milik Desmendes, Tarot dan hati. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena Allah yang maha berkuasa atas segalanya. Ya, oke. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Semangat.